Halo semua, perkenalkan saya Dandi Wiryadinata. Saya adalah mahasiswa jurusan Teknik Elektro dari Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dengan visi menjadi program studi yang unggul dalam bidang energi listrik, instrumentasi dan kendali, serta telekomunikasi dan komputer pada tahun 2020. Mari kita sedikit membahas tentang tantangan serta peran seorang engineer dengan dikawal kode etik dalam revolusi industri 4.0. Sebelum itu kita lihat dulu, apa itu industri 4.0 dan bagaimana perkembangannya? Revolusi industri menandai terjadinya perkembangan skala besar pada aspek kehidupan manusia. Faktor utama dalam revolusi industri adalah teknologi, sosial, ekonomi, dan budaya. Proses revolusi industri pertama kali terjadi sekitar tahun 1750 sampai dengan 1850, di mana saat itu terlahir sebuah sejarah ketika tenaga manusia dan hewan digantikan oleh kemunculan mesin, salah satunya dengan kemunculan mesin uap pada abad ke-18. Kemudian perkembangan tidak berhenti sampai di situ. Sekitar akhir abad ke-19, muncullah revolusi industri 2.0, dikenal juga sebagai revolusi teknologi, yang merupakan fase pesatnya industrialisasi. Revolusi industri 2.0 ditandai dengan kemunculan pembangkit tenaga listrik dan belt conveyor. Selanjutnya dengan kemunculan teknologi otomatisasi, digital, dan internet, menandai dimulainya revolusi industri 3.0. Revolusi ketiga dipicu oleh mesin yang bergerak yang dapat berpikir secara otomatis. Kemunculan revolusi industri 3.0 juga mulai membuat pabrik-pabrik dan mesin industri memilih untuk memanfaatkan tenaga mesin ketimbang manusia karena memiliki kemampuan berproduksi lebih berlipat. Lalu saat ini, demam revolusi industri 4.0 telah menyebar ke berbagai aspek kehidupan tanpa terkecuali. Terdapat disrupsi besar yang terjadi dalam tempo singkat dan berimbas pada seluruh lini masyarakat. Dalam revolusi industri ini, teknologi otomatisasi berhasil digabungkan dengan teknologi cyber atau digital. Teknologi manufaktur pun sudah memanfaatkan proses pertukaran data. Hal tersebut mencakup sistem cyber fisik, yaitu Internet of Things atau IoT, cloud computing, dan cognitive computing. Singkatnya, revolusi industri 4.0 menanamkan teknologi cerdas yang dapat terhubung dengan berbagai bidang kehidupan manusia. Namun hal yang perlu digarisbawahi dari masalah ini adalah perubahan yang terjadi pada pasar tenaga kerja. Manusia yang tidak terampil dan peka terhadap perubahan tentunya dapat merasakan segala perkembangan tersebut sebagai ancaman. Pekerjaan yang sebelumnya membutuhkan kemampuan manusia, kini kian tergerus dan tergantikan dengan mesin. Menghadapi tantangan tersebut, tentunya seorang engineer dituntut untuk memiliki nilai lebih dalam hal profesionalitas dan kehidupan sosial di tengah masyarakat yang terus berkembang. Engineer memegang peran penting karena pada dasarnya profesi ini banyak dilandasi dengan keilmuan dan aktivitas perekayasaan dalam tujuan yang semata adalah demi dan menjawab segala tantangan dan memberikan solusi yang lebih baik. Tentunya, engineer yang profesional harus memiliki etika, kemampuan praktik, dan komunikasi. Engineer bukan hanya bisa membangun fisik, tetapi tahu tujuan dari bangunan fisik tersebut, dan bisa menggerakkan sumber daya yang ada di sekitarnya, serta memiliki fungsi berkelanjutan. Sebagai seorang engineer, kita juga harus memegang teguh etika profesi keinsinyuran yang dituliskan dalam Kode Etik Insinyur Indonesia, Catur Karsa Sabta Dharma Insinyur Indonesia. Catur Karsa adalah 4 prinsip dasar yang wajib dimiliki oleh insinyur Indonesia, antara lain 1. Mengutamakan keluhuran budi 2. Menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia 3. Bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya 4. Meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesional keinsinyuran. Sedangkan Sabta Dharma adalah 7 tuntunan sikap dan perilaku insinyur yang merupakan perwujudan dari Catur Karsa tadi. 1. Mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat 2. Bekerja sesuai dengan kompetensinya 3. Hanya menyatakan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan 4. Menghindari pertentangan kepentingan dalam tanggung jawab tugasnya 5. Membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan masing-masing 6. Memegang teguh kehormatan dan martabat profesi. Dan yang terakhir, mengembangkan kemampuan profesional. Berdasarkan Undang-Undang Keinsinyuran Nomor 11 Tahun 2014, telah mengamanatkan upaya terobosan untuk peningkatan mutu insinyur dengan upaya memajukan peradaban dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Hal itu akan dicapai melalui penyelenggaraan keinsinyuran andal dan profesional berkemampuan, meningkatkan nilai tambah, daya guna, dan hasil guna, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
Maka dari itu, engineer Indonesia harus mampu menjadi tulang punggung transformasi industri 4.0 agar Indonesia tidak akan ketinggalan dengan negara lain. Peran serta engineer Indonesia tentunya perlu untuk gencar melakukan riset yang diharapkan dapat menciptakan terobosan inovasi baru dalam teknologi. Hal ini tentunya diperlukan agar membuka peluang untuk menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi negara konsumen, tapi dapat juga menjadi negara produsen teknologi dan mampu membangkitkan Indonesia menjadi negara yang maju.